Hey guys, balik lagi ke channel aku. Di video kali ini aku mau bahas proses rekrutmen di Sampoerna. Take note dulu bahwa proses rekrutmen di Sampoerna bisa jadi beda-beda tergantung role dan divisinya ya. So, sedikit background, aku itu sebelumnya product manager di Happy Fast, which is basically startup. Terus aku di-approach sama HRD Sampoerna itu sekitar pertengahan tahun 2024. Dan official offeringnya itu sekitar Oktober 2024, jadi sekitar 3 bulanan lah ya. Role yang di-hire itu product manager, tapi title-nya kalau di Sampoerna adalah Commercial Innovation Executive, so sedikit beda dengan company-company lainnya. Ada 4 tahap rekrutmen di Sampoerna. Yang pertama adalah HR interview, kemudian online assessment test, user interview dengan senior, dan terakhir user interview dengan head atau lead dari function division kamu. Oke, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari HR interview. Jadi kayak interview di perusahaan lain gitu ya pada umumnya, HR interview ini tujuannya untuk mengenal diri kita lebih dalam lagi, background kita juga. Interview di Sampoerna ini, HR interviewnya sekitar 30 menitan, pakai bahasa Inggris, one on one aja sama HR-nya. Pertanyaan yang diajukan juga termasuk basic, nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Misalnya, perkenalkan diri kamu, apa yang kamu tahu tentang Sampoerna, ceritakan project yang pernah kamu kerjakan sebelumnya, gimana kamu akan berkontribusi ke Sampoerna kalau kamu diterima, gaji kamu sebelumnya dan gaji ekspektasi kamu di sini berapa, and then notice periodnya itu berapa lama. Best practice-nya menurutku adalah kamu cari-cari tahu dulu tentang Sampoerna di Google atau ChatGPT. Nah, kedua, proses rekrutmen yang khas dari FMCG itu adalah biasanya ada psikotes, online assessment test, yang sebenarnya tujuannya itu untuk mengevaluasi cara berpikir kamu gitu. Apakah kamu culture fit dengan perusahaan ini? Apakah kamu memang bisa cope with the situation yang ada di perusahaan tersebut gitu. Untuk kasusku sendiri, aku dapat sekitar 30 pertanyaan dalam waktu 30 menit sampai 40 menit. Dan itu dikirimnya via email yang harus selesai dalam 7 hari sejak emailnya diterima gitu. Nah, best practice-nya menurutku adalah kamu bisa latihan dulu beberapa hari sebelum mengerjakan tesnya. Misalnya numerical test, cari aja di Google atau SHL test. Aku juga udah put linknya di description di bawah. Make sure semua pertanyaannya terjawab, jangan ada yang kosong gitu. In my opinion, setelah kamu latihan, pertanyaan-pertanyaannya itu jadinya nggak begitu sulit. Karena kamu udah prepare for it sebelumnya kan. Tapi pertanyaannya itu bisa bervariasi tergantung role yang di-hire itu apa. So in my case, product manager, karena aku product manager di-hire-nya, maka banyak pertanyaan-pertanyaan seputar schedule management, numerical, logical thinking, critical thinking. Oke, next, user interview dengan senior. Jadi di interview ini tuh kamu akan diinterview bersama 3 senior product manager. Salah satunya akan menjadi senior product manager kamu. Kemudian interviewnya 1 jam dalam bahasa Indonesia, santai aja. Pertanyaannya basically seputar background kamu, day to day life as product manager, dan juga ada case study. Jadi pertanyaannya itu lebih ke perkenalkan diri kamu gitu ya. Kemudian project apa yang kamu banggakan itu kamu ceritain di sana. Terus dia kasih case study juga. Nah, di sini tips dari aku, best practice-nya ya. Salah satu hal yang aku lakukan di setiap user interview untuk bikin aku jadi stand out among other candidates adalah aku bikin PPT gitu ya, slide atau deck yang isinya adalah project yang aku banggakan. Aku ceritain backgroundnya dulu, aku kasih visual tuh, bikin semenarik mungkin yang akhirnya bikin mereka jadi ngerasa, wah ini anak bisa ngelakuin extra mile, wah ini anak tuh bisa storytelling dengan sebegitunya. I think that's the key yang membuat aku jadi diconsider untuk diterima di company tersebut. Nah, kamu sendiri tuh nggak perlu ribet-ribet bikin PPT-nya dari scratch, karena aku udah bantuin bikin template buat kamu, yang linknya bisa kamu download di description di bawah. Nah, di user interview terakhir, kamu itu akan diinterview dengan head atau lead dari function divisi kamu, termasuk juga ada senior product manager yang di interview kedua itu. Kemudian ada head atau lead dari HR-nya sendiri gitu. So, sekitar ada 3-4 orang yang di meeting tersebut. Interviewnya berlangsung 1 jam, pakai bahasa Indonesia aja. Dan untuk kasusku ya, jarak antara user interview yang kedua dengan user interview yang final ini
itu sekitar 1 bulan. So kalau teman-teman bingung kok udah 2 minggu nggak dikabarin ya, boleh di follow up ke pihak Sampurnanya gitu. Dan tunggu juga sampai 1 bulan apakah ada kabar atau enggak. Pertanyaannya tuh kurang lebih kayak gini, ceritakan tentang diri kamu, project yang kamu pernah kerjakan dan kamu banggakan, and then there's ongoing discussion about the metrics, the impact, dan terakhir dia tanya apa yang bisa kamu improve dari aplikasi Sampurna yang ada sekarang. So Sampurna itu ada divisi yang ngembangin aplikasi gitu ya. Maybe I'm going to get into that later on in another video. But to put things into perspective, mereka mau tahu cara kamu berpikir itu seperti apa. Nah, setelah final interview, HRD itu akan kasih kamu file compensation and benefit gitu ya, untuk kamu isi dan kirim balik ke mereka gitu. 1 minggu setelah itu kamu akan di-invite untuk meeting, di mana kamu akan dikasih offering letter gitu ya, including discussion tentang negosiasi gaji. Di situ tuh bisa banget. At this point seharusnya kamu tuh udah dapet offering letter yang official dari Sampurna, kayak gini gitu ya. So please check on your email or anything that the HR reach out to you. Nah, kalau menurut kalian final interview adalah tahap terakhir dari semua proses rekrutmen ini, kalian salah. Karena tahap terakhir itu adalah medical check up. So, yang namanya multinational company tidak seperti startup pada umumnya, ada namanya medical check up as the last process of the recruitment. Medical check up ini tidak berbayar ya guys, karena ditanggung semua sama Sampurna. Jadi nanti HR itu bakal reach out ke kamu, ngabarin kamu bahwa kamu tuh perlu ngelakuin medical check up di lab terdekat dari lokasi kamu tinggal saat ini gitu. Nanti mereka yang akan arahin, kamu tinggal ikutin prosesnya aja, 1 hari nggak akan lama, dan hasilnya itu akan langsung dikirim ke emailnya HRD. Jadi kamu nggak akan terima hasil itu. Tapi in my case, aku sendiri tuh minta juga hasilnya ke HRD-nya. So bisa aku lihat juga kan sekalian medical check up tahunan gitu. Nah, barulah setelah sebuah proses yang panjang ini, kamu akan diminta untuk datang ke kantor Sampurna as your first day. Dan kantor Sampurna itu bukan yang di Sampurna Strategic Square ya, beda guys. Kalian boleh tanya aja ke HRD-nya kantornya di mana. Dan sekian proses rekrutmen di Sampurna yang sudah aku jelaskan di video ini. Semoga bisa membantu kalian. Buat kalian yang lagi ada di tahap rekrutmen Sampurna, I wish you all the best. Good luck untuk prosesnya. Jangan lupa berdoa. I think prayer can change everything. Mungkin prosesnya beda, buat kalian terasanya melelahkan dibandingkan proses-proses yang ada di startup pada umumnya. But I could say it's worth the process. Aku udah sekitar 3-4 bulan ada di sini dan aku ngerasa itu worth it. Oke deh, thanks for watching guys. Ditunggu untuk aku sharing pengalaman-pengalaman lainnya ya. Bye.